melalui proses wawancara. Pada perekrutan kemarin itu overload Pak RW, kuota melebihi antusias masyarakat Saipem Barat untuk menjadi pengawas TPS cukup tinggi, sementara kuota terbatas pemilu. Nah, jadi ada proses seleksi gitu. Nah, ketika itu pada zaman yang kemarin tuh pilpres dan pilkada, bukan pilpres dan pileg ya, pileg bukan kita ketuanya. Jadi kita itu diputuskan melalui pleno, dan beberapa kali memang saya kalah di pleno. Para lelaki yang berdua ini dia punya jagoan sendiri sehingga saya kalah di pleno. Jadi ya apapun hasilnya kita menghormati yang kemarin lah. Nah, untuk ke depan saya pikir Panwascam akan lebih transparan gitu ya, akan lebih berkoordinasi dengan stakeholder setempat. Apalagi yang jadi RW ini adalah abang saya gitu kan. Makanya ke depan kami akan berbenah diri, akan melakukan koordinasi yang masif dengan Pak RW 1. Cuman perlu Bapak dan Ibu ketahui nih, kemarin aja yang TPS kita banyak itu ada yang tereliminasi ya untuk jadi pengawas TPS. Besok itu TPS lebih sedikit lagi karena kuota satu TPS nambah 600 ya, 600. Maka RW 1 itu akan memperoleh separuh dari jumlah TPS pada zaman Pilpres dan Pileg kemarin. Maka dari itu jumlah pengawas TPS-nya juga ikut berkurang. Maka nanti saya akan bisik-bisik dengan Pak RW akan kita libatkan lah secara informal nih rekomendasi siapa gitu. Jadi nanti yang daftar juga sesuai dengan kuota jumlah TPS yang ada di wilayahnya, biar nggak mubazir menyiapkan berkas dan sebagainya. Mungkin itu Bang Irul, mohon maaf ya. Ya. Ada. Mohon maaf Ibu, saya mau masalah penerimaan tadi pengawas pengawas ya. Ini sih untuk ini aja ke depannya. Ada yang sudah mendaftar gitu ya. Padahal tuh dia diterima, cuma dia tidak mendapatkan pesan melalui WA. Karena dia merasa tidak mendapatkan pesan, dia berpikir itu tidak diterima. Ternyata setelah saya tanya, saya selidiki, namanya ada. Karena sudah dia merasa berpikir tidak ada, akhirnya dia kan tidak bisa datang. Nah, untuk kedepannya saya harap itu jangan sampai seperti itu lagi, kasihan gitu loh. Sedangkan yang belakangan mendaftar itu dia sudah ada namanya. Makanya saya nggak tahu bagaimana sistem cara penerimaannya seperti itu. Saya juga bertanya juga kemarin sama Bang Ari, ada nggak nama ini? Ada Win, dia foto, ternyata ada nama orang tersebut, tapi dia tidak dapat pemberitahuan. Cuma itu aja. Ya? Tidak daftar ulang. Boro-boro daftar ulang kan tidak diinformasikan kalau dia itu diterima. Pada saat itu Pak Fajar, Panwasca. Ya, saya tidak mau sebut. Ya, terima kasih Bu. Iya. Pelakunya sekarang berubah wujud jadi ketua PPS Kelurahan Saipem Barat. Kita sebut inisialnya aja ya, PKD Pilpres itu Fajar ya ditama. Simple ya Bu ya. Inisial. FP. Jadi mohon maaf Mbak Yuni Sara ya. Oh, Mbak Win. Habis cakepnya kayak Yuni Sara. Mbak Win. Mbak Win, Bang Irul, mohon maaf. Ini akan saya jadikan bahan untuk introspeksi. Semoga Panwascam di masa pilkada yang akan datang bisa memperbaiki diri, belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lampau. Mohon berkenan dibukakan pintu maaf lah, karena Panwas juga manusia, gitu, ya kan? Baik, kita lanjut, masih ada lagi pertanyaan tentang ini. Silakan Pak Samir. Disingkat-singkat aja karena waktu kita harus hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, seminggu yang lalu saya dapat telepon dari verifikator yang menanyakan warganya apa benar ini mendukung apa enggak. Saya dapat dikasih tahu nama-namanya. Saya bilang, ibu ini enak banget ya. Kalau verifikator tuh langsung door to door. Ngapain tanya ke RT-nya? Nah, masalah ini harus diklarifikasi Bu. Tolong dikasih tahu verifikatornya, jangan seenaknya sendiri itu. Harus datang ke rumahnya. Karena itu nama warga satu dicatat semuanya. Termasuk dulu yang di-share Pak RW itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini demen ini Pak RT
berapa ini? Oh, RT 22. Semangat Pak RT 22 ini kudu dicontoh oleh RT-RT yang lain. Hidup kumis. Karena verifikator itu terdaftar resmi di KPU. Memang prinsipnya sama kayak Pantali, kudu harus, nah udah double tuh, kudu harus door to door ketemu sama yang bersangkutan langsung. Kalau nggak bisa ditemuin secara fisik, mungkin bisa lewat video call. Nah, kalau Pak RT menemukan kasus seperti ini, Pak RT saya tunggu di lantai 4 Kecamatan Cilincing untuk memberikan informasi atau laporan terkait nama dan petugas verifikator itu untuk segera kita proses. Karena itu merupakan pelanggaran pemilu. Nggak boleh verifikator itu kodaman sambil ngerokok dalam kamar. WA Pak RT, Pak RT, ini warganya, nggak boleh gitu. Kalau RT mendampingi itu boleh, mendampingi untuk mendatangi ke rumah yang bersangkutan, yang warganya itu dicatur. Tapi kalau lewat RT jangan mau karena ada anggaran negara yang diambil dari uang rakyat yang untuk membayar verifikator. Jadi dia harus kerja gitu. Ya kalau Pak RT nggak memaafkan, saya tunggu di lantai 4 biar kita proses, biar Panwas ada kerjaannya. Gitu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Terima kasih kepada Ibu Yuli dari Panwas Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Tapi begini Bu, saya masih ingat nasihat nenek saya waktu saya masih kecil. Cucuku, bila engkau kelak dewasa, engkau akan melihat banyaknya gedung pengadilan. Tapi saat itu jangan pernah engkau harap ada keadilan. Cucuku, harus kamu ketahui bahwa yang melanggar peraturan adalah orang yang tahu peraturan. Ibu mesti paham bahwa pilkada pilpres yang ada di wilayah RW 1 sangat tertib dan damai dari sejak saya masih bujang. Ya, ini kehebatan RW 1. Yang saya khawatirkan hingga saat ini yang melanggar justru adalah orang-orang yang tahu peraturan. Ibu tadi menyampaikan sempat tidak ada money politik. Saya tidak yakin Ibu sanggup mengatasi money politik di ranah DKI. Tapi tidak apa-apa dengan Ibu yang ada Ibu ini. Mudah-mudahan menjadi Sri Kandi pertama yang bisa memberantas politik ekonomi. Ya, terima kasih Ibu. Banyak paparannya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan yang baik. Amin. Ya, bisa melaksanakan amanah sebaik-baiknya sehingga di hari Yaumul Qiyamah tidak ada yang berat dipertanyakan. Baik, Pak Arawi. Izin Pak, terima kasih atas sentilannya dan pengingatnya buat yang tahu ini ya. Pelanggaran biasanya yang banyak melanggar itu orang yang tahu gitu. Mudah-mudahan kita nggak yang seperti yang dikatakan. Izin Pak RW, Pak LMK, Bapak dan Ibu RT, Pak Ketua FKDM, saya izin pamit undur karena masih harus melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Cilincing. Ada beberapa hal yang harus kami siapkan untuk perpak, hasil perpak, sampling perpak gitu yang akan di closing besok. Kalau ada yang ingin kita diskusikan boleh dicatat nomor HP saya, insya Allah saya akan jawab walaupun agak-agak telat. 0852 8478 7809. Kalau ada yang ingin diskusi lanjutan setelah termin ini, monggo gitu. Atau ada yang mau janjian silaturahmi ke lantai 4 Kecamatan Cilincing juga ditunggu kehadirannya. 0852 8478 7809. Jebot Q belakangannya. Oke, boleh WA, boleh apa aja, bebas. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Baik. Baik. Selanjutnya kita membahas masalah lalu apa
materinya tadi. Banyak banget itu. Masalah inilah hak suara yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi selaku PPS. Karena di beberapa RW, di beberapa RT, pemilik hak suara itu terpecah menjadi, ada yang satu RT terpecah menjadi 3, ada yang menjadi 4, bahkan ada yang satu RT terpecah beda RW. Nah ini Bu Dewi yang harus memaparkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi mengenai tahapan PPS, tahapan pilkada saat ini PPS memang sedang melakukan verifikasi faktual dari dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen. Sebelum jadi tahapan tentang pilkada ini berbarengan sama buat DPS daftar pemilih sementara. Jadi kemarin di tingkat kota sudah dilaksanakan rapat pleno mengenai penetapan daftar pemilih sementara. Nah, awalnya dari Semper Barat itu kita dari tingkat PPK membuat pemetaan TPS sejumlah 111 untuk di Kelurahan Semper Barat. Nah, setelah melakukan adanya pantarli, pencoklitan dan penelitian, maka kan tadinya banyak sisiran-sisiran per RW-RW, gabungan-gabungan yang sempat acak-acakan. Setelah pencoklitan selesai, kita berubah. Tadinya sudah dirubah sedemikian rupa hingga nggak ada TPS lagi yang sisirannya per RW. Dibuatlah TPS sejumlah 115. Kita minta ke KPU untuk diakomodir, ternyata dari KPU-nya tidak bisa karena terlalu banyak, sehingga dari KPU itu diperbolehkan hanya menambah 2 TPS, yaitu untuk saat ini TPS yang ada di Kelurahan Semper Barat itu sebanyak 113 TPS. Nah, dari 113 itu kita mencoba benar-benar memangkas semaksimal mungkin hingga gak ada sisiran, atau bahkan yang tadinya jauh, yang tadinya acak-acakan, bahkan yang tadinya satu RT bisa 3 atau 4 TPS, dilakukanlah perubahan sehingga terjadi 113 TPS. Nah, untuk RW 1 sendiri ada 13 TPS yang benar-benar utuh dari RT-nya masing-masing, dari RT yang di lingkungan RW 01. Nah, kemudian ada 2 sisiran dari RW yang berbeda. Tuh, nah ini sebenarnya sih dia masih berusaha buat gak sisirannya per RW, cuman emang dan benar-benar diolah sedemikian rupa ternyata emang gak bisa gitu. Nah, mohon Bapak sama Ibu saling mengerti, dan ini sih yang tadinya kayak RT 2002 ya Pak ya, kemarin kan sempat diseberangkan ke Wirasri. Nah, untuk saat ini itu udah enggak, jadi digabungin sama RT 17 di sekolahan, karena kan memang Bapak maksudnya 17 tambah 22 sampai berdekatan, jadi masih digabung satu TPS dengan RT 17 di sekolahan. Kemudian ada tambahan tapi dari RW 17 yang hanya 100 orang. Terus yang dari Pak Hasan tadinya kan digabungin sama RT 1 Barito. Nah, itu kan kejauhan ya Pak. Nah, sekarang udah dicoba buat digabungin sama RT 3 depan. Tuh, nah seharusnya sih hari Senin ini PPS itu dapat salinan DPS dari KPU, tapi hari ini emang Dewi tunggu-tunggu, dan Pak Dali juga kemarin minta kalau emang sudah ada bisa sekalian dibawa, tapi mohon maaf Pak, sampai sekarang KPU-nya juga belum ngasih. Terus jadi kalau seandainya nanti DPS-nya emang sudah terbit, pasti akan kita pajang di kelurahan, dan itu masih ada tanggapan masyarakat Pak Bu gitu. Jadi kalau emang masih sisirannya masih nggak pas, atau emang RT-nya yang masih agak berjauhan, masih bisa
masih bisa diubah, namun memang nggak bisa buat nambah TPS lagi gitu. Nah untuk tambahan baru juga boleh. Yang belum terdaftar di DPS bisa nanti dikasih tahu ke PPS untuk ditambahkan menjadi pemilih baru. Tuh, nanti setelah hasil DPS keluar kan akan ada DPS HP, daftar pemilih hasil perbaikan. Tuh, nah setelah DPS HP baru kan nanti akan terbit DPT ya. Jadi mohon Bapak sama Ibu juga bisa saling membantu Dewi selaku PPS untuk memonitoring benarkah samakah atau sudah sesuaikah sisirannya gitu. Nanti kalau emang udah bisa melakukan tanggapan masyarakat ke PPS langsung biar dirubah. Lalu mungkin persiapan yang akan dilakukan untuk PPS sendiri seperti perekrutan KPPS, Pak. Nah KPPS itu ya Dewi sih akan melibatkan perbantuan Pak RW lagi, Pak RT lagi buat direkrut anggotanya. Apalagi sekarang kan bersisiran antara beberapa RT ya, mungkin saling kerjasamanya antara RT-RT tersebut biar kita sama-sama mendapatkan melaksanakan pilkada dengan tenang, dengan nggak ada keributan sama sekali ya Pak ya Bu. Terus mungkin nanti akan lebih diperketat lagi syarat-syarat atau pelanggaran larangan yang tidak boleh dilakukan ketika perekrutan KPPS. Itu sih Pak, kayak misalnya usia itu benar-benar dibatasi untuk 55 tahun memang sudah nggak bisa. Terus untuk pernikahan, status perkawinan itu benar-benar udah nggak boleh juga. Itu sih yang akan Dewi tekankan. Sama satu lagi itu sipol. Jadi semua yang nanti akan mendaftar di KPPS disuruh ngecek niknya benar tidak atau terdaftar atau enggak di sipolnya. Jadi benar-benar mau mencoba memperbaiki yang dari yang pilpres kemarin tahapannya minta diperbaiki agar lebih bagus, lebih kondusif lagi untuk pilkada damai. Kurang lebihnya itu aja informasi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Siapa? Bapak. TPS kali, TPS saya TPS. itu ada dari RT semua jauh. Nah, ya, udah dirubah Pak, udah dirubah. Sekarang cuma sisirannya 20, 21, 22. Udah Pak. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Bu Dewi atas nama MKDM RW 1. Bapak Ibu, kebetulan petugas TPS Center Barat 3-3 ngakunya dari RW 1. Ngakunya. Satu diantaranya masih diragukan keberadaannya. Dan seharusnya RW 1 menjadi concern prioritas utama dalam pelaksanaan berisik. Bahasa biasa itu. Nah, jadi artinya harus menjadi concern supaya RW 1 menjadi percontohan. Justru materi-materi ini akan menjadi momok kurang baik jika di RW 1 sendiri irisan-irisannya nggak bagus. Mbak Dewi harus bisa memfasilitasi ini jadi cerminan RW 1 tidak ada kendala. Karena ada beberapa RT yang pernah menyatakan bahwa kami nggak akan menyelenggarakan pilkada kalau irisan-irisannya pemecahannya itu tidak wajar. RW 1 dengan RW 6, RW 1 dengan RW 17 dan lain sebagainya. Coba nanti setelah kita dapat DPS ya, DPS kita evaluasi lagi. Mbak Dewi harus memperjuangkan sebaik mungkin itu. Jadikan RW 1 sebagai cerminan itu. Mungkin itu dari saya dan selanjutnya barangkali masalah apa lagi ya?
Ntar Pak, satu lagi. Oh, ada. Orang yang baru pindah dari daerah ya ke Jakarta, otomatis atau harus didata dulu? Harus data. Terus? BPS aja. Siap. Terus kalau yang baru pindah itu misalnya di RT 21, ternyata di 21 kuotanya sudah penuh nih. Dia dibuangnya kemana? Ke RT sebelahnya atau mengikuti urutan yang terakhir terdekat? Kalau kuotanya sudah penuh. Oh, TPS sebelahnya ya. Oke, baik. Baik, ada lagi pertanyaan mengenai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon terima kasih kepada Mbak Dewi yang sudah memperbaiki desain-desainnya. Yaitu warga saya tadinya terdaftar menjadi 5 TPS. Oh, hebat. Terus terang aja Mbak Dewi, kartu cokotan itu udah ngumpul saya semua sekitar 170. Suruh dipulangin ke kelurahan. Masih saya tahan karena saya menghargai Pak RW. Ya. Karena Pak RW mengharapkan pilkada di RW 1 ini berjalan dengan baik. Makanya saya tahan dulu. Tapi setelah nanti kita perbaikan belum puas, nggak tahu dari warga. Karena apa? Warga akan mengancam golput kurang lebih 200 orang itu warga saya. Per RT itu. Per RT itu. Makanya saya ucapkan terima kasih karena dari RW 6 dipindahin ke RT 17. Yang mungkin agak dekat Pak RW. Ya. Cuma nanti Tapi RT 17-nya nerima. ya nanti saya konsultasikan ke warganya dulu. Enggak, RT-nya mau nerima nggak itu warga Pak? Terima ya udah kita golput aja. Gampang itu Pak. Jadi itu aja Pak Mbak Dewi. Baik. Saya saja makan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dewi, tolong diusahain ya. RW 1 jadikan cermin yang terbaik. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk kepada ranah pembangunan wilayah ya. Beberapa waktu ini sudah dilakukan perbaikan jalan nih. Namun di RT 12, 15 dan 16 ada tanggapan nggak? Mana Pak? Pak Jebri mana? Pak Jebri nggak ada. 16 mewakili ada tuh. Ada. Nggak ada tanggapan berarti dia nggak ngerti. RT 15 ada tanggapan? Ya. Kami mewakili dari warga RT 15. Pertama kami banyak terima kasih telah pelaksananya pembangunan atau peninggian jalan di Jalan Indragiri Raya khususnya. Cuma bang kalau saya perhatikan di Pak RW jalan-jalan itu banyak yang retak-retak gitu Pak. Begitu aja. Cuma itu udah sesuai spek atau belum gitu aja sih intinya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, beberapa sehari sebelum pelaksanaan, saya ingatkan kontraktornya, saya tidak minta apa-apa, RW tidak minta apa-apa, dan tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting laksanakan dengan benar. Jalan sepanjang ini 350 meter, dikali lebarnya 6 meter, dikali tingginya 25 cm. Nilai kontraknya 5.160 juta. Jadi hitungannya per meter itu kurang lebih 10 juta. Kita tidak minta apa-apa, kita tidak mengharapkan apa-apa. Kita fasilitasi. Dia kantor RW jadikan gudang, kantor RW tempat dia beristirahat dan lain sebagainya. Saya tekankan. Dulu Kasudin Bina Marga pernah saya penjarakan hanya gara-gara jalan Serayu Raya. Saya ingatkan dia, hati-hati di RW 1. Kalau kalian salah langkah, masuk kalian. Nah, ternyata retak. Ada 16 titik keretakan. Saya udah kirim surat ke seluruh instansi seperti yang saya sampaikan, mulai dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Wali Kota, Kasudin Bina Marga, KPK. Jadi dalam waktu dekat ini akan ramai. Nah, dari kemarin kontraktornya itu berusaha menghubungi saya, tapi saya nggak respon. Dia telepon, saya nggak angkat, dia WA, saya nggak balas. Saya bilang kalimatnya begini, pertanggungjawaban kamu hanya kepada pemberi pekerjaan, tidak ada kaitannya dengan saya. Kamu paparkan saja kepada pemberi pekerjaan, nggak ada kaitannya dengan saya. Tapi dia ulang terus-terusan mau ketemu. Tadi jam 2 surat resmi dilayangkan dan dikirim lewat pos ke mereka semua. Mungkin terimanya besok siang. Mulai besok siang ini pasti ramai karena
akan ada verifikasi dari semua pihak, dari pengadilan, dari wali kota, sudin bina marga, dari KPK, dari mana-mana. Jadi yang terkait dengan itu RT 16, RT 15 sama RT 12 nanti kita ada yang harus diwawancarai, kita bareng-bareng untuk perbaikan jalan. Tujuan saya cuma satu, 10 juta per meter itu menurut mereka mungkin wajar, tapi kalau menurut saya nggak wajar kalau kualitasnya begini pada pecah. Saya minta ini dikupas kembali semuanya, bikin baru. Jangan bicara masalah untung rugi. Awalnya dia mau nyari untung besar, kita buktikan bahwa dia akan rugi besar. Jadi itu terkait masalah jalan. Selanjutnya mas, udah ya. Nah, selanjutnya masalah kursi roda nih. Kursi roda tadi ada di RT 15 1 dan RT 4. Di RT 15 sudah disurvei ya. Kategorinya mumpuni nih Pak Eko. Pak Ridwan, artinya mumpuni itu apa ya? Layak untuk dibeli. Tapi di RT 4 tadi disurvei ada bahasa begini, ini orang yang ngajuin orang mampu, rumahnya gede, terus mewah. Apa saya harus harus wujudkan atau tidak? Nah dia nanya, saya belum jawab, tapi nanti akan saya jawab, saya verifikasi ulang. Karena Pak Samsuri, ada Pak Samsuri yang diajukan orang yang super mampu, bukan yang mampu doang. Bisa saya jawab Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perkembangannya atas informasi verifikasi dari pihak yang harusnya diberikan bantuan. Pertama adalah beliau ini memang rumahnya, saya katakan mewakili dari keluarga besarnya dia. Dia saat ini numpang di rumahnya kakaknya. Kebetulan kakaknya tersebut jadi kesimpulannya dia numpang. Dia numpang. Oke. Dia numpang. Lalu beliau juga janda. Ya udah. Dia punya satu, yaitu. Oke, cukup. Nanti saya konfirmasi ke sana bahwa dia bukan rumahnya sendiri. Betul. Nah, terus, terima kasih. Ya baik. Masalah sedimentasi itu pengerukan gua. Ini akan dilakukan seluruh RT. Jadi saat ini ada di RT 13 tim 1 ya, tim A, dan di RT 2 tim B. Nanti akan berlanjut semuanya. Cuman secara bergilir habis dari RT 13 mau ke RT berapa nih? Karena RT 14 sementara jangan dulu katanya. Mau RT berapa nih habis 13? Ke RT 21 boleh, 20 boleh. Nah yang di tim sini nih RT 2 udah masuk ke 3. Nah 3 udah berapa hari? Baru hari ini, berarti anggaplah 4 hari lah ya, 4 hari 5 hari. Kelar Pak, nanti saya gebuk ya. Anggaplah seminggu. Habis seminggu dari RT 3 mau kemana? Ke 4. Pak Samsuri, ke 4 grup B. Sedimen. Iya. Dari lingkungan kita, kebetulan mohon izin pertama. Lingkungan juga untuk kalau airnya memang kelihatan saat ini masih terlihat bersih. Itu pertama. Kedua, dari warga juga ada beberapa individu warga yang saya hubungi untuk saat ini jangan dulu, oke. Dan cukup. Ya, artinya begini, di dalam pelaksanaan sedimentasi ini Ketua RT boleh menggalang dana untuk operasional mereka, tapi dilematisnya begini, bentar lagi pemilihan RT, kalau bentar-bentar minta sumbangan, jangan-jangan takutnya nggak kepilih lagi kan gitu ya. Ya pokoknya siasatilah bagaimana caranya. Yang mohon izin saya mengajukan juga, mohon izin wilayah Mahakam, godnya barangkali yang perlu di ini. Mahakam ya. Oke. Untuk wilayah 4. Baik, jadi Mahakam ya, RT 4 tidak secara menyeluruh, tapi sebagian di jalan Mahakam RT 4. Kalau RT 3 semua ya, udah. Nah, hati-hati menggalang dana, jangan sampai nggak kepilih lagi. Yaudah itu. Mau dipilih lagi, kalau bisa. Ya,
Ya, nanti habis dari 13 ke RT 21 terus beranjak ke 20 dan 22. Mohon izin Pak. Ya. Maaf, untuk RT 4 saat ini barangkali belum ada yang ini mau mengajukan menjadi ketua RT. Tapi nanti perkembangan lihat aja nanti. Itu belum dibahas. Belum dibahas. Nah, ya. Itu drainase, meja pingpong. Meja pingpong ini mungkin beberapa hari ke depan akan dikirim, akan diambil. Cuman meja pingpong ini kalau sekiranya kita berikan kepada salah satu RT pasti nasi bebeknya nggak keluar. Betul. Iya, sampai sekarang. Pasti nasi bebeknya nggak keluar. Jadi gimana kalau kemarin yang menang pingpong, siapa yang menang pingpong? Juara 1 pingpong. 19. Bagaimana kalau itu dijadikan sebagai hadiah kepada Tempat yang lama juga. Ada tempat ya. Gak ada tempat. Pak Bos dikocok aja Pak Bos. Dikocok, oke. Kocok lah. RT membutuhkan. Tapi maksudnya Bang Irul, dikocok di luar daripada RT 14 kan? Iya. Ya, itu. Iya, bahkan sudah Iya, boleh itu. Wajib. Kamu udah nasi bebek udah. Oh, udah. Oke. Udah ya, masalah meja pingpong udah. Gantian cermin untuk RT 15. Nah, cermin siapa lagi yang perlu? Hah? Cermin, siapa lagi? Ego, inventaris juga. Oke. Dua saya di Iya, iya. Buana sama Tigo tempat siapa itu? Asudin, bukan Bina Marga itu. Apa? Biaran lagi ya? Oh, Disu bilang begini, padahal kalau di Bang Cermin mah nggak usah pakai surat, telepon saya aja udah langsung saya pasang. Mudah-mudahan cepat. Mudah-mudahan. Cermin ya. Bukan. Hah? Gampang lagi tadi meja. Tenis meja. Tambah lagi maksudnya tenis meja. Meja itu. Tenis meja kenapa? Tambah lagi. Tambah lagi orang dikasih cuma satu, katanya kemarin udah turun. RW 1 kemarin udah turun, sekarang minta lagi. Gitu. Makanya cuma satu. Terus umroh nih, umroh tetap programnya berlanjut. Ketuanya adalah Ibu Hajah Rina Taufik. Jajarannya masih tetap yang lama seperti yang sudah diumumkan kemarin umroh. Terus pelatihan pemadam nih. Besok hari Rabu akan ada pelatihan pemadam. Seharusnya yang dikirim adalah RT. Tapi saya khawatir kalau RT nanti informasinya nggak nyampe. Makanya yang hadir di acara pemadam ini saya langsung, biar nanti hasilnya saya edukasi lagi ke RT. Itu masalah pelatihan pemadam. Terus kenapa saya mengkritisi masalah Jalan Ibrahim Raya ini? Karena saya masih punya beban moral di 4 jalan. Kampar, Rogo, Makam 1, Bengawan Solo. Jadi saya gebuk dulu baru saya minta. Itu maksudnya kemarin saya kirim surat. Jadi mudah-mudahan ini terwujud, terlaksana. Nah untuk selanjutnya tahapan pemilu sudah, TTSL sudah, 17-an. Rul. 17-an, coba terangin di sini apa kesulitannya, apa persoalannya. Pak Dadan mana? Pak Dadan coba Mama Win bertiga. Udah Irul aja yang di depan. Biar ini karena waktunya tinggal beberapa hari lagi. Iya, Irul aja. Kita dengerin di sini kok. Kita jagain dulu, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bapak RW dari Madani dan rekan-rekan RT semuanya. Saya mewakili dari rekan-rekan Ketua Panitia 17-an untuk bicara kegiatannya Pak Bos. Alhamdulillah hampir 75% sudah berjalan dengan normal. Nah, kalau boleh jujur, bicara anggaran dananya masih terseok-seok. Rencananya malam ini saya akan buka bersama donatur dari warga yang dimintain pemus. Nanti selanjutnya akan dimintain lagi yang belum. Nah, bicara konsep dana itu sekitar 30 juta bos. Kan, untuk itu aja. Tapi kalau bicara ke total seluruhnya
kurang lebih hampir 40 juta ya Mas ya. Nah, karena ada dana taktis. Ya untuk laporan untuk saat ini ya seperti aja Pak Bos. Nah, tapi kalau bicara kepanitiaannya, terima kasih banyak untuk rekan-rekan RT yang sudah membantu semaksimal mungkin sampai terjadinya acara ini tanpa bangga dan berjalan lancar Pak Bos. Alhamdulillah Pak Bos. Terima kasih. Secara kegiatan evaluasinya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Secara anggaran yang masih dalam bayang-bayang. Bapak Ibu Ketua RT, anggaran ini memang menjadi bagian yang tidak kalah penting. Jadi memang konsepnya itu RT mencari dana dulu di wilayah, setelah itu RW masuk, makanya RW agak telat. Nah, terkait dengan itu juga seharusnya RT tidak membatasi, biarin aja panitia ini masuk mencari dana di wilayah. Proposal diajukan sebanyak mungkin, berapapun dapatnya itu bagian daripada hasil kan gitu ya. Jadi sebaiknya tidak ada pembatasan penggalangan dana, karena dari berapapun dapat yang tergalang semuanya akan kembali kepada warganya. Warga yang berprestasi mendapat bagian daripada hadiah juta dalam bentuk uang, yang belum pun tetap terkadang menikmati dalam bentuk yang lainnya itu. Jadi mudah-mudahan 40 juta ini bisa terkejar. Namun kalau dihitung dari 600.000 dikali 22 itu berapa Pak Ego? 12 juta. 12 juta ditambah lain-lainnya, anggaplah ada 3 juta, 4 juta. Berarti sudah ada 16 juta. Nah, sisanya yang kurang itu kita galang dari masyarakat. Mohon kepada para pengurus RT supaya tidak ada pembatasan penggalangan dana, karena akan kembali kepada warganya. Tidak ada yang dinikmati oleh panitia, dan setiap tahun panitia selalu berubah wujud, berubah nama, berubah personil, semata-mata untuk beri kesempatan kepada orang lain bahwa kita terkadang harus memimpin dan kita terkadang harus dipimpin. Jadi itu masalah kepanitiaan 17-an. Untuk selanjutnya apalagi Kak Eko? Oh ya, tentang karnaval. Suara saya habis nih. Pada ikut seriosa semua. Ada lomba seriosa ini, suaranya pada habis. Jadi kembali kepada 17-an. Tadi sudah disampaikan tentang karnaval, karena persiapan karnaval itu ada persiapan yang berat ya. Karena itu juga salah satu keinginan warga, persembahan warga dan anak-anak yang ingin berpartisipasi. Ini jadinya karnaval tanggal berapa Pak Ketua? Rencana kesepakatan kemarin tanggal 18 Pak Bos. 18 ya? Tidak ada perubahan, mohon persiapan. Kalau tidak salah kemarin kita sudah sepakat, RT yang mau ikut bergabung silakan, mau mandiri silakan. Ya. Lanjut dengan malam puncak. Judul karnaval apa Pak Ketua? Indonesia sehat. Indonesia sehat. Wah, kalau Indonesia sehat itu pada bawa susu semua. Kalau perjuangan jangan yang sehat-sehat lah, yang keras-keras saja. Dipikirin dulu temanya apa, yang nilai-nilai perjuangan. Indonesia sehat dan nanti susu semua. Habis pin. Enggak ya, supaya tidak membuat alat alutsista yang banyak. Ya, kita menggunakan itu. Tadinya kan saya mengusulkan Pak adat melestarikan adat dan seni budaya. Artinya tidak ada alutsista. Jadi pawai adat. Ya kan, misalnya bikin model dia pawai gitu kan. Sama aja. Iya. Kalau itu model gede, saya setuju dengan pendapat Pak RW. Indonesia sehat. Udah kalau Indonesia cuma pakai olahraga aja, paling kita replika bola gitu kan, dan pakai olahraga aja udah. Ibu-ibu gendong bayi Pak, ibu-ibu gendong bayi ngasih susu. Itu dikompromi lagi dengan panitia pelaksana karnaval, dengan ketua panitia yang ada. Ya nanti dikonfirmasi lagi, disampaikan ke grup, di musyawarah mana judul yang tepat, mana yang ini, ya. Ada lagi yang masalah 17-an? Anggarannya sudah lebih pada damai.
Ya, kita mau ditanya. Kita dibawain Pak. Oh, bawa. Masih ada lomba lagi nggak? Masih. Ya, kalau yang belum melaksanakan lomba, kalau sekiranya ada dana-dana yang harus dikeluarkan, diajukan segera. Ya, soalnya nanti kalau bendarannya nggak ada ngamuk, sangkain nggak merhatiin. Iya, ya. Bendahara bakal umroh tanggal 5 ya. Iya, gitu. Terus satu lagi perempuan nambahin dari rekan-rekan kita. Ini di luar dari kepengurusan RW. Dia mengadakan PUM 40, tapi itu pun bukan anggaran dari kita. Dia seperti tahun-tahun kemarin pakai anggaran PRT. Contoh, PRT diminta kontribusi 150 bagi yang berminat. Tuh. Nah, itu diketuai nama Pak Rai dan Pak Sobel. Nah, Ya sebenarnya kalau RT ini sepakat usia-usia begitu juga perlu silaturahmi bermain bagus juga. Tapi ya dengan anggaran yang segitu ya diputuskan aja, nanti dibentuk panitia juga. Panitia karena ketuanya sudah Bang Ara yang lainnya. ya, kita ada kontribusi. Ya. Oh, Dan iya. kontribusi. Oh iya. Karena itu gampang juga karena yang main juga bapak-bapak itu ada uang-uangnya kan. Ya, ini kan kalau biaya yang untuk U40 nggak terlalu repot, yang penting panitianya ada. Yang penting ada nenek mau ikut serta, karena tempoh hari pernah saya ingin nonton, ditungguin nggak ada yang datang, sebelah sana nggak yang datang. Ini yang repotnya. Pak Yani tadi sempat untuk ceritakan apa Pak? Ya, lanjut. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak PRT, Ketua RW, beserta staf dan lainnya. Bapak Ibu, Ketua RT dari 1 sampai 22 yang saya hormati. Sehubungan dengan acara 17 Agustus, kebetulan saya di bidang karaoke. Alhamdulillah perlu saya laporkan bahwa kegiatan karaoke sudah dilaksanakan Pak. Tapi ada yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini berhubungan dengan kegiatan karaoke, bahwa kita adakan semua berjalan dengan lancar dan sukses, dan hasilnya sampai saat ini sudah ada di tangan saya. Karena juga saya nggak tahu siapa juaranya karena sudah kesepakatan bersama bahwa hasil dari karaoke itu sifatnya rahasia. Masih ada di saya amplopnya Pak. Selanjutnya, dihubungkan dengan itu maka karena kita sudah selesai acaranya, mohon untuk realisasi untuk anggarannya Pak. Karena apa? Karena biaya ini banyak yang biaya tidak terduga. Sehubungan dengan ini pertama, kita ada biaya penilaian, ada tiga orang khusus untuk penilaian khusus untuk lomba karaoke, satu. Yang kedua juga karena kita perlu pengeras suara, kemarin kan hanya minimal transport ya Pak. Nah sekarang sudah sepakati. Nah itu juga kita perlu realisasikan sehubungan dengan ada yang tambahan Pak. Yang selanjutnya dan juga ada ini MC Pak, pembawa acara. Nah juga perlu kita ada sedikit uang transport Pak. Baik, Pak Yani, maaf saya potong. Ya. Di dalam kepanitiaan tidak ada anggaran untuk juri, tidak ada anggaran untuk MC, tidak ada anggaran untuk apa-apa. Kalaupun ada itu kebijakan operasional, silakan bicarakan dengan ketua panitia karena ini berdampak. Kalau salah satu disetujui maka yang lain juga akan minta. Futsal minta, ini minta, itu minta. Jadi pembahasan ini nanti secara intern dengan ketua Oke, terima panitia. kasih Pak. Ya, baik. Maaf ya saya potong ya. Saya mau tanya aja dulu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, ya. Harus seperti itu. Ya baik, Pak. Ya, Terima kasih. Selanjutnya masalah saya apresiasi nih sama yang namanya futsal, mewarnai gambar, karaoke dan semuanya pada umumnya semuanya itu di luar daripada perkiraan kita. Mewarnai ya Bu RT ya, mewarnai prediksi paling cuma 100, ternyata lebih ya, lebih mewarnai gambar dan mewarnai hidup Bu RT itu kemarin tuh.
Nah terus masalah karaoke juga sampai menyita waktu dan menggeser arisan. Seumur-umur nih yang namanya arisan digeser cuma hanya karena karaoke doang. Seumur-umur. Nekat bener Bang itu arisan. Terus sama apalagi kemarin ya? Pokoknya semuanya lah. Sama futsal semuanya. Tinggal gaple nih. Gaple kira-kira sampai tawuran nggak? Kalau kira-kira gaple nggak tawuran, percuma panitia, ketua panitianya bukan kita sempat hampir tawuran. Catur belum kelar. Ya dari panitia Pak Dono, mana Pak Dono? Panitia gaple nih. Pikiran pakai nggak pikiran? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ya sebenarnya itu gaple itu karena saya adakan kemarin itu tanggal 10 sama 11 ya. Tapi ternyata kantor ini penuh terus, ya, buat karaoke, buat tugas tempat, buat macam-macam, buat catur, akhirnya nggak kebagian, ya nggak ya. Nah, mungkin kalau nggak salah hari apa Pak pada saya kita adakannya? Yang kosong lah, yang kosong aja lah. Nanti saya akan jadi sebenarnya mau malam ini mau teknik meeting, tapi ternyata ada rapat lagi. Terus kapan waktunya gitu loh? Mau izin gitu loh. Mungkin habis ini teknik meeting aja Pak Daus ya. Nah, habis ini mungkin teknik meeting. Nah, ini dipimpin sama Pak Daus. Terima kasih. Dari saya, mohon maaf. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua RT 18, habis ini technical meeting. Saya ingin memberi pesan moral, pesan dari teman-teman. Pak Ketua RT 18 ini aparat, terserah mau tersinggung apa enggak. Jangan bawa aparat ke RT, jangan bawa aparat ke wilayah. Pak RT tetap Pak RT, di atasnya ada Pak RW. Pokoknya Pak RT mesti nurut sama Pak RW. Intinya begitu. Jadi kedepannya yang namanya gaple, catur, karnaval yang belum itu ya. Terkait masalah ibu-ibu PKK, Mbak Win, ibu-ibu PKK acaranya besok. Besok jam abis asar. Habis asar, berarti saya masih ada kesempatan untuk beli ikan. Iya. Sama lipstik. Lipstik ya, beli karena boleh. Boleh kalau mau. Oke, baik. Kan bapak-bapak nonton ya. Bapak Ibu harus paham kenapa temanya karnaval itu Indonesia sehat. Karena kalau Indonesia sakit, yang seneng baru nasihat. Saya nggak mau. Yang seneng itu baru nasihat. Makanya kita buat Indonesia sehat. Itu mengurangi biaya beban RT yang harus bikin alutsista, harus bikin apalagi alat-alat lainnya. Jadi kalau saya mengikuti sarannya Pak Rijal terkait masalah keberagaman budaya, kasihan juga RT harus nyewa pakaian adat, harus nyewa ini. Nantinya Indonesia Sehat itu warga bisa saja hanya pakai baju bola atau pakai bikin piala replika Piala Dunia atau bikin apa, jadi lebih sederhana lah, lebih irit. Jadi itu masalahnya. Apalagi kira-kira ini masalah DKJ. Nah, ronda malam ada dua lagi nih, sekat sampah dan ronda malam. Tadinya saya pengen sekat sampah ini dilaksanakan setelah semua RT dibersihkan supaya ketahuan. Kenapa ini belum diterapkan? Karena ini masih berjalan proses pembersihannya. Jadi setelah itu nanti baru kita adakan sekat sampah. Kenapa belum digalang dananya? Karena belum selesai semua. Terus masalah pemberantasan narkoba nih. Saya bagian dari di kelurahan ini salah satu komponen penunjang bebas narkoba. Ini forum nih yang perlu nentuin. Kira-kira perlu nggak persyaratan RT itu dilengkapi apa sih namanya? SKBM, surat keterangan bebas narkoba, karena biayanya 350.000. Kira-kira perlu nggak? Nggak perlu ya? Oke. Ya,
berarti kita putuskan nggak usah ya, karena memang di pergubnya juga nggak ada. Oke. Kalau masuk MH ya bener bos. Ya. Tapi kalau jadi RT, kita ke BNN, waduh. Iya. Itu pada lansia bos. Iya, oke, berarti kita batalkan itu ya, persyaratan itu ya. Tapi saya wajib menyampaikan ini karena saya bagian daripada komponen anti narkoba. Kalau ini secara forum ini sudah dinyatakan tidak diberlakukan, maka kita sepakati untuk tidak diberlakukan. Untuk selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan pemilihan ketua RT. Saya mohon supaya jadwal pemilihan RT ini tidak ada yang berubah. Karena kalau berubah satu, berubah juga semuanya. Berdampak kepada tahapan-tahapannya. Mohon dipahami, mohon disepakati, mohon dipedomani. Jadi persiapkan di wilayah masing-masing terkait calon pemilihan RT-nya. Dari tahapannya pembentukan kepanitiaannya. Ini nggak berlaku untuk RT 18. Dia udah duluan dia. Udah 5 tahun duluan dia. Pergubnya 22 tahun 2022. Curang bener dia. Tapi SK-nya akan diterbitkan bersamaan dengan yang lain. Pak Tohadi selaku kasih tanya saya, padahal ini kalau diterbitkan sekarang nanti ada perbedaan pemilihannya. Jadi kalau boleh saya usul bebarengan aja SK-nya. Saya bilang tapi ini RT 18 diakui loh Pak, berlaku loh. Oh ya berlaku, diakui. SK-nya nanti bebarengan dengan RT-RT lainnya. Jadi di bulan November. Bersyukur Pak RT. Jadi 5 tahunnya sekarangnya Harusnya selamatan lagi Pak. iya selamatan lagi PRT, bakar-bakaran lagi PRT. Itu. Terus masalah itu sudah bukan sampah sudah. Nah untuk selanjutnya mungkin dari Pak Arpa nih, sebelum kita tutup arisan, Pak Arpa punya waktu 10 sampai 15 menit untuk perubahan DKJ. Apa bedanya DKJ dengan DKI? Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, Pak RW serta pengurus KDM dan Ketua PPS, Ketua RT, para Ketua RT, Ibu PKK, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Terima kasih Pak RW waktu diberikan kepada saya. Kalau lihat dari urutan Pak RW, saya ditugaskan menjelaskan terkait dengan daerah khusus Jakarta. Pada sebetulnya mungkin yang lebih pas adalah saya menjelaskan terkait dengan LMK. Karena sebetulnya LMK juga kan akan habis di bulan Desember. Jadi perda yang terbaru atau perda yang revisi dari 5/2010 yang sekarang ini 4/2024 juga banyak perubahan. Dan di perda 4/2024 ini juga di situ sudah jelas juga menjelaskan bahwa paling lambat 3 bulan sebelum habis masa bakti LMK sudah harus juga menyiapkan atau membentuk panitia. 3 bulan. Nah, LMK habis di akhir Desember. Saya dilantik itu tanggal 1 Januari 2000. Jadi berakhir itu pemilihan itu kalau tidak salah di tanggal 18 Desember. Pelantikan tanggal 1 Januari. Artinya memang di bulan 9 ini sudah harus juga dipersiapkan pemilihan atau dipersiapkan dalam rangka pemilihan LMK. Artinya membentuk panitia periodisi. Ini PR juga buat ketua RT. Maksudnya PR juga buat ketua RW. Makanya begitu melihat jadwal kok LMK belum ada. Padahal seharusnya di bulan 9 itu kalau bicara kita baca di perda yang terbaru ini, perda 4/2024 ini, paling lambat 3 bulan sebelum berakhir sudah harus juga. Epidem saya nggak tahu katanya. Jadi paling lambat 3 bulan. Masih jauh. Artinya di bulan 9 ini PRW sudah harus juga menyiapkan terkait dengan persiapan pemilihan LMK. Nah, tidak jauh beda. Perbedaan cuma yang sangat mungkin ini adalah masa bakti saja. Jadi masa bakti kalau yang lama itu 3 tahun, sekarang 5 tahun. Itu aja sebetulnya. Hampir sama lah dengan yang lama, cuma masa bakti saja gitu. Itu
Jadi ini juga mungkin bisa juga dari sekarang para RT-RT mencari orang-orang yang terbaik di wilayah kita yang nantinya bisa mewakili RW1 untuk menjadi LMK di tingkat kelurahan. Ya, jangan terus kita kasih kesempatan yang lain. Terus kemudian yang kedua, jadi Pak RW izin Pak RW ya, kalau bisa dipersiapkan 3 bulan sebelumnya Pak RW ya. Terus kemudian terkait dengan daerah khusus Jakarta ya, mungkin juga kita sudah ketahui di bulan April kemarin kan sudah diketok ya, disetujui oleh DPR dan sudah disahkan oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Nah, salah satu pasal di undang-undang di situ adalah memang paling lambat itu 2 tahun baru bisa sepenuhnya menerapkan atau melaksanakan DKJ. Itu pun juga harus menunggu ketetapan dari pemerintah dan dari presiden. Jadi kenapa dari sekarang memang kita sendiri di tingkatan LMK ataupun mungkin di tingkatan kelurahan juga memang belum maksimal terkait sosialisasi DKJ tersebut, karena memang itu tadi paling lambat 2 tahun dan setelah ada keputusan dari presiden baru bisa menerapkan terkait dengan DKJ, karena DKJ kan banyak yang harus berubah, termasuk identitas yang paling kecil ya, identitas sendiri itu paling tidak bukan lagi DKI tapi DKJ. Ya, arahnya pasti ke sana. Ketika itu sudah harus keseluruhan diberlakukan. Artinya masih lama lah. Paling lambat itu 2 tahun. Karena baru bulan April kemarin kan disetujui dan disahkan oleh pemerintah. Disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh pemerintah bulan April kemarin. Nah, paling lambat 2 tahun kalau bicara sempat baca sedikit, paling lambat 2 tahun undang-undang tersebut dilaksanakan atau diterapkan. Terlebih kan terkait dengan pemindahan ibu kota ke IKN juga kita juga melihat belum sepenuhnya siap kan. Jadi artinya itu kan pasti beririsan dan bersentuhan semua. Saya pikir itu aja mungkin ya bisa saya sampaikan. Yang jelas mungkin yang perlu jadi perhatian Pak RW dan RT bahwa paling tidak di bulan 9 sudah harus menyiapkan juga PPDC untuk bagian LMK. Dan kalau kita melihat di bulan November tanggal 27 nanti kan ada pesta rakyat ya di DKI Jakarta. Saya tidak tahu kebijakan pemerintah ini apakah tetap harus melaksanakan atau diundur, karena itu kan hampir bersamaan. Pelaksanaan pilkada kan di tanggal 27 November. Dan di saat itu juga kan kalau kita melihat jadwal kan lagi sibuk-sibuknya RT pilkada, sibuk-sibuknya juga pemilihan ketua RT. Jadi kita nggak tahu nih, ya mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini mungkin per masing-masing wilayah lah ya, apakah LMK atau RT yang beririsan dengan pemilu pilkada ini ya ada kebijakan untuk diundur ya. Sampai saat ini kan belum ada informasi ya Pak RW ya, baik dari kelurahan terkait dengan proses pelaksanaan. Saya nggak tahu kalau sudah diusulkan atau disampaikan apakah tetap pelaksanaan berjalan seperti biasanya atau bisa diundur gitu loh. Karena kan pasti kita sibuk-sibuk pilkada dan semua pilkada pasti ada terlibat. Sibuk juga dengan pemilihan kota RT. Nah, apalagi juga pasti bisa berbenturan juga nih. Awalnya panas itu. Nah, ya kan berbenturan juga nih kan, pasti kan ya ada kesempatan, ada pulang-pulang yang mungkin ya buat yang punya kepentingan kan, dan itu kan berdampak pada suasana dan kondisi gitu loh. Tadi sudah dijelaskan dari Pak Wascan ya. Saya pikir itu aja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk paparan masalah DKJ. Mudah-mudahan agak repot. Ternyata agak repot juga ya kalau KTP harus ganti juga. Tapi kita belum tahu nih apakah otomatis atau kita urus lagi. Kita belum tahu. Nanti kita tolong dicari tahu MPLN sama LMK. Bapak Ibu, terkait masalah rencana peremajaan RT, kita semua berharap bahwa RT yang saat ini menjabat menjadi bagian daripada pengurus RT.
selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih berkenan dan masih menjadi ketua RT. Namun demikian, sesuai dengan Pergub 22 tahun 2022 ada 3 pengurus RT yang agak sulit untuk direalisasi. Dulu di RT 7 saya tutup mata, akhirnya berdasarkan rekomendasi warga bisa dilakukan terpilih lagi. Tapi untuk kali ini susah karena pengertian bertempat tinggal itu adalah menunjukkan satu tempat ini, gitu loh. Itu yang dimaksud dengan kalau kalimatnya berdomisili, saya loloskan Pak Daus, Pak Arsad sama Pak Riki. Tapi karena di situ kalimatnya bertempat tinggal bukan berdomisili. Kalau domisili itu di mana aja bisa. Bertempat tinggal itu mayoritas yang tinggal di situ. Nah, tapi bisa saja disiasati Pak Daus. Belilah batu fondasi 1 gerobak. Anggap aja seolah-olah lagi mau dibangun. Itu jauh lebih baik daripada jadi masalah. Karena alasan-alasan lama udah nggak bisa. Pak Arsad beli 1 gerobak lagi dibangun. Terus Pak Riki bisa saja. Itu Pak Riki hanya bisa 1 dengan cara dari surat dari kantornya bahwa dia ditugaskan di tempat lain. Itu Pak Riki. Ini saya kasih bocoran nih, Pak Daus. Beli 1 gerobak daripada nggak jadi RT lagi. Nah itu, jadi bilang aja alasannya kami saat ini sedang bertempat tinggal di tempat lain, lagi dibangun, buktinya ada. Nah itu bisa, saya bisa mempertanggungjawabkan. Tapi kalau Pak Daus sudah melakukan itu, Pak Arsad tidak bisa melakukan itu, saya yang repot. Susah PW, susah lawannya RT Jablay, RT 11, RT 7 lawannya botol, aduh. Botol udah nggak mungkin, botol udah nggak mungkin. Dia lebih terkonsentrasi sama pekerjaannya. Segala sesuatunya ini bisa disiasati. Silakan Pak Daus upayakan bagaimana caranya supaya Pak Daus bisa jadi RT lagi. Karena jadi upayakan bagaimana caranya harus terpilih. Saya minta maaf sebelumnya tahun lalu, periode lalu Pak Daus saya walaupun kita berdebat panjang sampai 2 jam, tapi akhirnya saya tutup mata demi meloloskan Pak Daus. Saat ini dengan surat rekomendasi itu sudah tidak bisa, siasati dengan cara yang lain. Kalau Pak Arsad nggak tahu lah di RT 11, Bu Ida gimana Bu? RT 11. Ini Bu Ida mau jadi RT. Ya. Nggak apa-apa Bu, orang Bu RT tadinya nggak mau, sekarang betah menambah 2 periode. Seumur hidup. Ya, jadi disiasati ya Pak Daus ya, tolong ya. Mungkin materi demi materi sudah dibahas semua. Masalah kewilayahan sudah. Ronda itu seperti yang Pak Arpa bilang bahwa kemungkinan akan ada perlu konsentrasi penuh, tapi nanti di bulan September aja ya. Kita sekali-kali nanti kita menunggu petunjuk kelurahan. Kalau kelurahan ada acara ronda itu, kegiatan itu kita laksanakan. Sekali-kali itu perlu dilakukan selama 1 bulan, baik itu di bulan Novembernya saja atau dimulai dari bulan September. Ini semata-mata untuk mengguyupkan warga yang tadinya nggak pernah ketemu di wilayah, akhirnya di ronda ketemu. Jadi itu ya. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya Pak Ridwan, Pak Eko, Bapak-bapak semua. Ya. Terima kasih. Ini Pak RW, Pak Pengurus. Seperti beberapa bulan yang lalu pernah kami dari RT 15 pernah mengusulkan Pak lampu lalu lintas di Jalan Cikaduri Raya. Perapatan itu dengan kamar 1 karena di situ banyak keluar masuk tuh anak-anak sekolah itu Pak. Sampai sekarang kelihatannya belum ada kekendalannya gitu Pak. Mohon diusulkan lagi itu. Udah diajukan? Belum diajukan Pak. Waktu itu baru sana beberapa bulan yang lalu sih Pak. Udah bersurat belum? Ini di sini aja waktu itu. Kata Pak waktu mau usulin gitu, tapi belum gitu. Ya, terima kasih udah diingatin lagi. Nanti kita usulkannya itu kelalaian kita dari RW. Demikian Pak Ridwan, Bapak Ibu sekalian, acara forum warga sudah dinyatakan tuntas, semua terbahas.
mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi patokan ke operasional kedepannya RT RW, dan waktu serta tempat kami serahkan kepada Pak Ridwan selaku Ketua Panitia Arisan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau memang masih ada kepingin mie ayam, silakan, karena mie ayam kalau tidak ada mau dibayar biar tukang mie ayamnya pulang. Yang belum makan mie ayam silakan. Kalau tidak ada lagi yang pesan, Bu Bedara silakan dibayar biar kita pulang. Baik, sebelum kita bahas ke masalah arisan, saya ingin merefleksi ulang dengan pernyataan Pak Rafa. Mudah-mudahan jadwal yang sudah terbikin ini, karena saya lelah sekali mencetak ini, nggak gampang Pak, saya duduk untuk merekap jadwal ini. Kalau memang ini harus tergeser, saya rasa lebih bagus mungkin ada yang digeser Pak tanggalnya dengan RT-nya, ya. Karena mudah-mudahan Pak RT juga harus punya niat untuk mengabdi kembali ke lingkungan. Insya Allah, saya baru dapat berita tidak jadi di bulan September, tapi Januari OPRT 6 juta. Yang ngomong kan ketawa, padahal itu bukan masalahnya. Halu itu halu. Itu seharusnya itu di bulan November, tapi kebijakan pemerintah karena ada pilkada ditunda pada Januari. Tapi kita bukan menilai OP yang 6 juta, tapi pengabdian kita ke masyarakat harus tetap kita tingkatkan. Ya. Itu sekedar ibu aja. Itu jangan orang lain, Pak Dali nggak tahu, apalagi Pak LMK nggak tahu. Banyak ya, saya tahu. Nah, saya aja. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku Ketua Arisan yang pertama menyampaikan rasa terima kasih. Perjuangan Bapak untuk membayar arisan adalah perjuangan yang bagus, berjalan dengan bagus. Alhamdulillah hingga malam ini tidak ada yang arisan yang tertunda. Ya, arisan terbayar semua, berjalan. Insya Allah hanya perjuangan kita 1 bulan lagi, finishnya itu 1 bulan lagi. Nah, karena dalam program arisan kita ada musyawarah mufakat bahwa kita di akhirnya ada rekreasi sesama anggota arisan. Jadi kembali kita kepada bendera arisan. Ya nanti kalau hadirnya Ibu Win PKK itu bukan mewakili ketua PKK, tetapi memang anggota arisan. Begitu juga ada Ibu Ana, bukan mewakili ketua Posyandu Lansia, tapi beliau ada juga peserta arisan. Ya, jadi yang main ini arisan. Kenapa saya minta nama-nama? Mungkin malam ini Pak RT sudah mempersiapkan. Nanti setelah acara selesai ini silakan didaftar ke kami agar kita bisa memprioritaskan tempat tidur, makanan, dan transportasi. Jadi berapa jumlah yang berangkat, anggota arisan kita ini ya yang berangkat, sehingga kami bisa mencari tempat penginapan yang sesuai dengan yang keberangkatan. Insya Allah kalau waktu yang tepat hari Kamis kami berangkat. Setelah mendapatkan data ini, hari Kamis besok kami berangkat untuk survei. Ya, kenapa kami tidak menentukan di forum rapat untuk rekreasi menjadi tempat ramai-ramai begini? Karena ada yang satu keinginan ke laut, ada yang satu ke gunung, ada satu ke angkasa. Maka sampai kesimpulan, percayakan kepada kami kemana kita bawa. Yang penting hati kita nyaman. Sempurna nggak ada sempurna, tapi nyamannya yang kita cari. Ya. Di sana nanti kita bisa bawa game, bisa nyanyi-nyanyi segala macam, dan tidak ada pembicaraan wilayah. Karena kita adalah mungkin pertemuan yang terakhir di kepengurusan, bukan masalah meninggalnya. Kalau meninggal siapa tahu besok pulang dari sini udah ada yang duluan. Ya, arisan untuk kali ini memang tidak ada kita kocok. Hanya milik RT 3 dan milik RW aja yang tinggal arisan. Jadi setelah Bapak bayar ini hanya 1 kali terakhir. Dan nanti tempatnya kalau memang ini kita sesuaikan dulu, waktunya kita tepat, kita rampingkan, selesaikan dulu PPK RT. PPK RT kali ini kan berbeda. Kalau dulunya ada ketuanya dari kelurahan, ini ketuanya kan dari pengurus RW. Ini jadwalnya padat loh Pak. Jadi jangan Bapak berharap semua yang hadir di wilayah itu Pak Dali semua. Bisa saya, bisa Pak Eko, bisa Pak Dono, bisa Pak Mustangin. Jadi nanti Bapak pas gitu datang Mustangin, loh kok wilayah saya Mustangin? Jangan. Mustangin bagaimanapun juga adalah pengurus RW. Kita harus kembali kepada konstitusi yang ada. Ya,
Ini padat. Jadi sama mau Pak Dono, mau Pak Boji, Pak Iing, pengurus RW yang hadir, itulah pengurus RW. Gak mungkin Pak Dali semua. Ya, memang untuk kali ini kan tidak ada lagi sosialisasi pergub berlaku dengan pergub yang lama. Nah, hanya untuk pembentukan PPK, Pak RT tinggal cari dulu yang mau bersedia duduk di PPK sehingga malam itu tidak ada lagi pemilihan-pemilihan, memang sudah ada namanya, tinggal kita kukuhkan aja. Nah, itu lebih cepatnya. Intinya hanya tuh silaturahmi aja lah dengan warga. Yang penting pengurus RW yang datang tidak perlu dikasih amplop. Karena amplop di toko juga satu box itu 15.000, yang penting uang. Oke Pak, gitu Pak ya. Ya, jadi Mbak Win nanti ada waktu ya, kami bisa kita coba survei ya. Nanti oh iya ya, harus izin perusahaan tahu lah intinya. Saya nulis surat. Ya, jadi saya rasa itu aja yang tadi berkaitan dengan arisan. Saya bangga, terima kasih kita sudah perjuangan. Insya Allah tahun depan kita bikin lagi arisan yang baru, mungkin bukan lagi 600.000 tapi adalah 2 juta lah. Ya OP-nya 6 juta kan, 4 juta masih nyimpan, 6 juta lah, nggak apa-apa. Ya bagi yang ikut. Nanti langsung diinfo di Pak Eko. Oh ya, kalau memang mau Pak Bu RT mau catat, kita pakai RT 1, RT 1. RT 1 Pak Yani, berapa orang? 2. Laki-laki dua-duanya? Laki-laki ya Pak? Ada perempuan? Siapa namanya Pak? Laki-laki. Namanya Pak dikasih nama supaya nanti di kamarnya sudah ada namanya. Namanya Pak, disebut namanya Pak. Pak Muhammad Yani satu lagi. Edi Hartono. RT 2. Berapa orang? 2. Pak M. Surahman satu lagi. Apa? Susanto. Siap. Dua-duanya laki-laki. RT 3. Ibu Ana ikut pribadi. Nggak mewakili RW itu ikut anggota pribadi. 4. Namanya? Jadi 4 itu 4 ya. Dia ikut arisan 4. 4 orang? Enggak, yang penting laki perempuan dulu dipisahin. Enggak mungkin dicampur nanti sama perempuan di kamar nanti kalau ini. Ayo ada apa enggak ya ikut? Jangan dipikir-pikir. Kelamaan. Perempuannya 2, udah gitu aja. Perempuannya siapa? Iya, itu kan bendaharanya cewek Ini tuh. begini Bapak, untuk kali ini tolong diajak KSB-nya. Oh, iya. Karena KSB-nya jangan yang lain. Yang ada kenangan yang lagi sudah bersama Bapak 3 KSB. tahun bekerja sama Mau. diajak. Mau, Ditanya Mas. dulu kepastian, tapi kalau memang ada halangan, ada apa-apa ya bisa diganti yang lain. Nanti. Tapi KSB-nya diutamakan. Tuh, setuju. Kalau sudah diomongin memang nggak bisa, mungkin ada acara yang memang sudah Ganti. terjadwal sebelumnya ya apa boleh buat. Itu bagusnya KSB diajak Pak. Kadang-kadang ada KSB saya yakin Pak RW-nya nggak kenal. Dia udah 3 tahun mengabdi, RW-nya nggak kenal. Ya, ada di Pak Anies ya. Pak Nur dan 4 ya. Lanjut RT 4. 3 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan. Namanya 2 laki-laki perempuan. 5. sih namanya saya jangan. Kadang 4 orang ya. Terwakili RT 3 pribadi 1 ya. Yang arisan ya. 4 orang perempuan. Perempuan 3 laki 1. Bagus amat. Kalau malam Jumat dicari kagak ada. Ini berikut instruktur senam nggak? Enggak, Pak. Lanjut RT 6. 5 orang. 5 orang dari mana Pak? Banyak ah. Ya arisannya. Arisannya main berapa? 3. 4 masih apa Pak? Saya 2. Arisan berapa yang ikut? Saya 2. Ibuannya 1. 3 berarti. Padahal 1. Enggak, padahal ini terpisah. Enggak. Jadi begini, Bapak main arisan kan 3, berarti 3 pesertanya. Nah, kalau sudah ada yang ikut pribadi kayak Pak Dali lain yang dihitung. Padahal di RW apa di RT 6?
Ya. Enggak, katanya KSB-nya 3, Pak. Kan KSB. Tiga ya? Tiga, berarti bendahara, sekretaris perempuan apa lagi Adi? Aku Pak masukin udah anggota arisan. Pak kan ikut lagi arisan satunya lagi. Itu pribadi. Batal satu lagi pribadi. Ya, Pak Arni udah masuk anggota arisan, ada pribadi dia, kan? Barina bendahara. Ya, Iya kan? Iya. Datang KSB sendiri, ya? datang sendiri. Laki perempuan berapa orang? Perempuannya sama. Dua, perempuan satu. Dua jadinya. Berarti dua ya? Kalau Pak Arni udah masuk sini berarti dua ya? Berarti Pak Uni sama Bu Nina ya? Iya. Nih RT nya beribut amat RT gua lah. Jangan bikin malu apa sih? Ini jajaran RT berarti Mas Udi sama Mas Riki. Udah dua Jirina ikut nggak? Tahu. Ya. Tapi KSB. Ya tapi kan KSB, tadi katanya KSB. Ya. Ini udah Pak. Berarti tiga ya Pak Udi ya. Termasuk Ibu Arni udah masuk di arisan RT 6 ya Warni ya. Oh ya, berarti tiga. Berarti satu laki-laki, dua perempuan. Nah, lanjut RT 7. Kok satu laki-laki sih? Berarti laki-laki, perempuan dua. Ibu Nina Mati gak ikut. Yang bayar arisannya aja. Yang ikut Iki Yang muridnya KSB, Pak. Iki aja lah. Dua berarti dua laki-laki. Berarti Dua laki-laki, satu perempuan. Udah nanti gini aja konfirmasi ulang lagi ke Bu RT biar jelas deh. Daripada berantem. 7. Kenapa 4? Ya, ada satu. Ada arisan perempuan ini lagi. Kalau 61 boleh. Kata Daus ada ini siapa aja? Laki-laki semua. Nanti namanya KSB ada satu tokoh masyarakat TB Taufik. namanya dikasih nanti ya. Ya, Udah bisa kita cetak nama ya. Ya. RT 8 udah siap. Berapa orang? Banyak banget. Jangan, nggak boleh. Penghulu udah siap. Arisan berapa Mbak Ibu? Penghulu udah siap. Oh 6. Arisan 6 ikut 5. Ya wajar aja lah. Arisan Ya. banyak. Cewek semua ya. Walaupun bendahara kita tanya juga, jangan ini kan harus sedikit juga nggak wajar kan? 9, 3, lagi, baik, 10. Cewek 2, laki 2, saya main 4. Baik, arisan main 4 datang. Bu. Laki 2, perempuan 2. Asal main 4 ya. Kasihan dia RT 18. Menang enggak, bayar dia. Dua, cewek 2, cowoknya 2. Kasihan deh lu. Lanjut ada 11. Ada 11. Ya, Bu Haji. 3. Laki satu, perempuan dua. Lagi 1 perempuan 2 ada 11. 12. Kosong. Oh, asik. Kali Pak Meli mau ikut tadi. Pak Meli. Gak apa-apa. Mewakili. Oke, nggak apa-apa. Oh enggak. Berarti 13. Ya. 13. 3 orang, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, 13 laki-laki 2 perempuan 1. Dua laki-laki ya. 14. Total berapa? 3. Laki-laki 2. perempuan 1. 15. 3. Itu Pak Pri masuk. Pak Pri, Pak Jipri, Pak Jimaskin, Sukiman. Oh, itu masuk di arisan RT ya? Ayo, oke. RT 16. 3. Laki semua. Laki semua 16. 17 Pak Edi. 2. 17 2 laki-laki. 18 Pak Isan. Berapa sih? Itu perkiraan setelah permajaan BPK ini.
RT dulu dan sekitar bulan kita arisan kan besok bulan 9 ya pertengahan September atau akhir September gitu lah. Akhir September ya? Mungkin dari sekitar itu lah. Bayarnya berapa? Nggak bayar. Enggak, kalau yang ikut ketiga. Ini kan udah dari pemotongan ada uang untuk tur 5.000 dari arisan. Tapi yang arisan berapa orang? 18. Satu lah berarti. Udah tiga deh. Tiga. Perempuan satu, laki dua. Perempuan satu, laki dua. Bukan siapa? 18, perempuan satu, laki dua. 19 ada? 19 ada? Laki satu, perempuan dua ya. Ya, Pak Iksan. Laki dua, perempuan satu. Dua laki-laki. 19 nggak ada ya? Nggak ada perwakilan? Ya udah ntar kita coba japri nanti. 20. Ya, saya belum koordinasi dengan Bu Yani. Tunggu. Bu Yani sendiri. Dia kan arisan. Oh dia gabung dengan Bu Yani arisannya. Ikutlah Bu Yani. Udah termasuk ke Bu Yani? Bu Yani kan masuk grup kita tadinya. Grup Pak Arti belum. Kayak aja diajak. Itu yakin 4 ikut. Siapa aja? 21. Pak Samet? 3. Oh Pak Rijal. 3 orang. Laki-laki semua? Laki perempuan. Lakinya berapa? Laki? Oh dia masih berdua dan perempuan. Lakinya dua. Iya. Bapak bisa sama orang dua. Yang lakinya dua siapa? Dalam agama nggak bisa. Yang bisanya laki satu perempuan dua. Dua-dua? 4. Ih, banyak banget. Erwin itu laki 3 perempuan 1. Enggak Pak Erwin memang udah ada terpisah. Ya udah berarti laki 2 perempuan 1. Laki 2, Perempuan 1. perempuan 1. Perempuan siapa? Kalau Pak Erwin kan ikut Pak Laki saya. Laki dua perempuan. Ya, ya. Kalau bisa Pak kita. Nah, itu. Ya. Saya buat berarti ya lagi. Kelompok saya itu. Siapa? Bawin. Iya, dia lupa. Yang pribadi Ibu Ana ikut ya. Ikut pribadi Ibu Ana. Pak Haji Badu Ikut Pak. Ini saya nggak ditanya diajak saya. ikut. Pak Rabah berapa orang? Pak Rabah? 3 tadi? Dari tadi. Nah maksudnya arisannya? Arisannya ikut berapa? 1 kan? Ya, itu 3. 2. Berarti saya jatahnya 2. Apa itu dua? Pak Rabah yang 2. Jangan 3 dong. Pak Rabah 2. Pak Eko? 2. Pak Deli? 6 Pak diajak dia. Pak Deli 2. Saya ikut arisan 6, tapi saya 2. Yang 4 saya bahkan ke kelompok. Luar. Berarti ikut ya. Papa berapa Pak? Papa dulu ya. Jangan sebutkan bisa. Iya. Oh, berarti beda. Pak Eko 2. Pak Samet berapa Pak? Pak Samet 3. Pak Erwin Laki 2 sendiri perempuan ya. 1. Jangan dimasukin Erwin lagi. Perempuannya siapa? KSB doang. Ya, KSB bisa. Kan dari Tete. rumah sini dari yang Tete. lain. Sama ceweknya siapa? Ceweknya siapa? Sini. Oh, iya. Pak Eko. Temen gue ya? Kalau gue ya, bener ya. Laki perempuannya ada laki perempuan. Laki 1, laki 2, perempuan 4. Pak Dono? 3. Pak Dono, Pak I, Pak Koji ikut ya? Ya. Pak Mukanya. Oh, misalnya nggak main arisan. Ya, nanti kita. Sorry, diperjelas Pak. Nanti kan KSB harus ikut. Enggak bisa. Boleh digantiin. Ya. Enggak, kalau KSB jangan digantiin enggak. Tahun peserta arisan. 4 Agustus. Peserta arisannya baru digantiin. Kalau KSB-nya nggak ikut arisan.
Tapi Kasbini itu Karisa, dia nggak bisa ikut, bisa diganti nggak? Ya, boleh. Berarti bisa berubah dong, ganti istrinya berarti bisa berubah nanti nama perempuan berarti ya bisa ya? Iya. Iya, karena kan tertarisan. Karena kemungkinan dari sini yang ganti ini gitu kan? Ya, bisa. Ya, yang penting ini kita udah tahu sejelasnya. Ibu Ede bisa ditolak berapa jumlah kita yang berangkat. Jadi dalam berangkat ini begini Pak, ya kita lihat kondisi dulu. Bulan depan ada tempat kita diskusi kembali. Setelah kita cek harga penginapan segala macam berapa, nanti masalah berangkatnya transportasi kita diskusikan kembali. Kalau memang cukup dengan bis, kita berangkat sama-sama dengan bis. Kalau enggak, mungkin dengan mobil pribadi. Bagaimana nanti kita musyawarah kembali. Yang penting kita udah tahu tempatnya dulu, ya. Karena budgetnya yang ada bisalah kita hitung jauh dari cukup. Nanti terserah setelah terbantu dengan kas RW apakah ini bisa mendongkrak dengan kecukupannya. Kalau enggak, nanti kita bulan depan kita diskusi kembali. Tempatnya di mana Pak Win? Bandung. Ciwidey. Ciwidey. Awak putih dong. Hah? Awak putih. Oh, gue masih ke atas. Awak putih. Di atas lagi. Ranca Bali. Bukan Ranca Bana ya. Waduk ya, dekat Waduk ya. Jadi ada apa namanya? Kawah, dekat rumah Kawah. Iya, satu situ Ketapang namanya. Kawah situ Ketapang. Iya. ini ada tiga tempat akan kita survei nanti mana yang lebih cocok lah dengan usia kita yang masih muda-muda ini, di mana yang bagus apa kita yang kan. Supaya jangan sampai pulang dari sana semuanya harus cari obat asam urat, ini kan repot. Yang bagus-bagusnya ada rendaman air panas, supaya untuk happy aja ya. Mungkin organ-organ tunggal nggak kita adakan karena itu organ tunggal ada tidak boleh. Kecuali disiapin di sana. Kita kan mau pakai organ tunggal apa enggak? Ya, kalau nggak ada Pak, kayak kita lansia Pak. Kita mau berlansia. Ya, yang penting nanti kita atur aja lah. Nanti kita lihat dulu baju kita yang ada memadai atau tidak. Udah dibuka Ibu? Nggak usah lagi berapa jumlah total dulu berapa? Kayaknya kita sampai 70-an kayaknya. 70 kalau pakai bis 1 50 20 lebih. Ya. Bis tanggung ya, bis kecil. Mau bis tentara mau? Jangan, nggak ada AC-nya. Ada yang masih ada. Yang bagus Pak. Jadi masih pertemuan yang akan datang kita bahas kembali masalah tur ini. Ya, tanggal 8. Pak, ini nanya doang. Misalnya di luar dari anggota arisan tapi dia mau bayar gitu bisa nggak? Dikenakan berapa? Jangan kita bawa karena nanti kalau ya kan nanya. Begini, kalau kita buka keran baru ada yang bayar, banyak yang bayar, kita yang susah kelolanya. Iya. Kecuali umroh daftar. Kecuali umroh dah. Perempuan. Bagus ya? Pasti dibayarin. Bagus ini. Oh bisa bagus. Saya udah nanya bisa bagus tapi matahari kita rencana ke Guci ya di daerah Tegal itu ke sana 1 hari hitung 8 juta. 2 hari 16 juta enggak. Ya bisnya. Karena itu dihitung 2 malam. Bis itu 2 hari itu udah 4 juta udah lumayan udah murah. Ya, sebelum kita tutup ada yang bertanya tentang kegiatan arisan ini? Bapak Ibu, saya menambahkan andai kita pakai bis dibutuhkan dana 18 juta hanya untuk transportasi. Saya memang ada seni dan ada perbedaan. Kalau pakai bis kita bisa teriak-teriak nyaman, cuman biayanya habis untuk bis 18 juta. Kalau pakai mobil pribadi memang terpilah-pilah, tapi jauh lebih irit. Mungkin nanti konsepnya juga sama seperti yang lalu, yang
naik mobil pribadi dapat transportasi dan bensin, dapat bensin dan tol. Jadi ini masih dilematis dua-duanya nih. Mudah-mudahan mana yang dipilih tentunya Pak Ketua dan Bendara yang menentukan, karena hitung-hitungan biayanya itu 5.000 dikali 33 kali itu hanya dapat berapa? 135 per orang. Nah, sementara untuk biaya makan dan lain sebagainya, kalau kita naik di situ dibutuhkan kurang lebih bangsa 40 sampai 45 juta. Kalau dananya nggak tercover, mendingan kita pakai mobil pribadi. Ada konsep baru nih, saya bawa mobil, Pak Ridwan numpang sama saya bayar Pak Ridwan, gitu ya? Bukannya kebalik ya? Oh, kebalik. Oh, berarti batal. Pak Dadan yang tahu tuh. Jadi nanti yang bawa mobil pribadi dapat bensin, dapat uang tol, ya. Ataupun sebaiknya nanti kita setelah dapat tempat kita disusun kembali. Kalau mau bersamaan misalnya kita pakai bis, mau nggak kita bayar ongkos ya 100 nambah lagi satu orang. Ya kalau memang kita sepakat nanti ya kita tambah ongkos biar kita bersama-sama bisa di bis. Tapi kalau nggak kita pulang dari sana lah. Kalau sekarang kita bicara terlalu ini kesananya belum tahu. Siapa tahu di sana nanti kita ngomong dikasih murah cukup bis ya udah tinggal jalan aja. Pak Ridwan, itu jalurnya memang dia pakai bis bisa. Tetap bis besar bisa. Cumanya kayaknya kalau lebih nyaman sebenarnya naik mobil kecil, karena dia jalurnya agak curam. Dia kan belok-belok terus kadang kita menemukan jurang juga di samping. Kalau Bandung Selatan seperti itu. Terus pasti kita melewati juga kebun-kebun teh gitu kan. Jadi dia kalau naik mobil kecil itu kalau menurut aku sih ya, menurut aku tuh lebih aman gitu. Kereta api bisa. Lebih mengarah kepada mobil pribadi ya? Iya, kalau aku sih arahannya seperti itu. Tapi kalau mau mobil besar, nggak medium, mobil yang besar pun dia bisa. Cuma ya itu jalurnya nanti bisa kita lihat seperti apa jalurnya. Kalau yang di depan Panadang gimana? Lewat truk? Nggak bersama Pak, jalan nggak begitu-gede. Iya. Nggak bisa habis juga? Bisa, papasan pasti bisa. Cuma harus bergantian. Begini kan kasih penjelasan. Nanti besok kan kaji depan ngomong. Iya. Kalau biasanya repot. Oke. Disukai mana yang tempatnya yang mana? Prima Resort. Saat ini peserta yang sudah terdaftar 82 di luar daripada Pak Yanto. Pak Yanto belum. Nah, yang ikut arisan 99 peserta? Yang ini 93. Masih kurang. Masuk. Ya. Masih 6 orang lagi yang belum ya. Ya udah. Jadi peserta arisan 99 terindikasi yang ikut 93. Itu kesimpulan akhirnya. Ya, terkait masalah nanti uang bensinnya berapa, kita hitung berdasarkan kondisi keuangan yang ada. Begitu Pak Ridwan. Ya, baik. Dilanjut. Tapi intinya di bulan September, akhir September ya. Kemungkinan ya. Jadi di antara jeda, cuma persoalannya mau hari kerja atau hari libur kan? Hari libur. Ya udah, lanjut Pak Ridwan. Karena bapak-bapak masih ada anak-anak yang sekolah, mungkin kalau Hari libur masih ada waktu ya. Insya Allah kita akan diskusikan kembali di pertemuan yang akan datang adalah pertemuan terakhir untuk arisan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan Allah selalu melindungi kita semua. Baik, kita tutup dengan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi arisan di mana siapa nih? Pak Nur ya. Yang kira-kira Bapak Ibu ada perlu silakan hubungi Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan RT, malam ini kita technical meeting buat gaplek. Karena waktu saya kan 1 bulan yang lalu udah pesen tuh tanggal 10-11 jangan ada yang diisi lagi. Aduh, kita nggak kebagian
tanggal jadinya nih. Jadi untuk technical meeting gaple yang mau daftar silakan, pesertanya 1 RT 6 minimal 4. Jadi yang satu nanti gugur tuh. Ya, kalau pesertanya cuma 4 berarti poinnya yang satu ini satu tim itu gugur. Poinnya kalah. Kalau nggak ada pesertanya 4 nggak apa-apa, cuma poin yang satunya gugur. Minimal 4, maksimal 6. Untuk kartunya dibaginya 5 kartu, 5 kali kosongan. 5, Pak. Jadi yang nggak bisa main bisa main. Gitu. Kalau kartu habis ketahuan. Kartu habis ketahuan, yang jago yang menang. Ketahuan temenannya. Yang mau daftar. Ya, yang mau daftar silakan nih. Yang nggak daftar berarti nggak ikut. Ada 13 ikut. Waktunya kapan deh waktunya? Waktunya malam Jumat. Karena malam Rebo malam Kamis catur tuh. Nggak bisa malam Sabtu bang. Itu lebih jelas. Malam Sabtu aja. Malam Sabtu. Malam Sabtu kosong. Ya udah Malam Sabtu aja libur ya. Malam Sabtu. Kita habisin semua tuh malam Sabtu. Malam Sabtu ini apa? Gaple. Sabtu pagi acara di wilayah, ya kan? Ah, Ya udah, malam Sabtu. apa? Dibantai habis itu acara. Ya udah malam Sabtu daftar nih. Siapa malam ini daftar? 6. 13 6 orang udah. 3 pasang. Ikutan. Kita sayang seleksi orang-orang yang tenang main. Ya udah. Bagi dua. Enggak kebagian jadwal. Di malam Sabtu. Tuh, kagak bagian jadwal lagi teh. Enggak bagian jadwal tuh. Bagian. Udah bubar aja di gawe lah, enggak usah lah. Jadi di Petra aja lah. Kagak bagian jadwal lagi tuh. Dari bulan kemarin. Nah dulu di cek dulu dong. Tanggal 16. Tuh, tanggal 16. Bagian jadwal lagi. Dulu. Udah untuk gaple ini bisa berbarengan sama catur. Di malam Sabtu. Bukan malam Sabtu, jangan aja nggak apa-apa. Ini masalahnya ntar tinggal 3 tim doang yang saling bertemu, cuma satu meja doang. Udah nggak apa-apa. Berarti ini di dalam catur, gaple di depan ini. Nggak apa-apa jadi satu aja. Oh, udah nggak apa-apa. Kalau kita cuma satu meja doang makanya. Takutnya pemain gaple ada pemain catur juga bang. Berapa orang? Bukan. Iya. 13 6 orang udah bang. Ya, 13. ditunggu nih pendaftarannya. 4 orang. 4. Jadi gue. Nah, tapi kalau cuma ada 4 nggak apa-apa, cuma satu tim itu gugur. Poinnya jadi kurang. Tim 2 orang berarti ya? Iya. Minimal kan harus 2 tim yang menang nih. Berarti kalau ngajuin gol menang dua-duanya. Kalau kalah satu ya gugur udah. Iya, karena sistemnya 2-1. Tahu gitu. Habis gua kebagian waktu gua gimana? Kalau satu tim doang. Gaple Pak. RT 021. Enggak, nah. Kalau nggak ada pesertanya 4 juga nggak apa-apa. Minimal 4. Minimal 4. Jadi yang satu tim itu poinnya udah gugur. Kalau ngajuin 2 tim harus dua-duanya menang tuh. Kalau cuma satu menang gugur. Makanya harus menang 3 tim. Ya. Bang kenapa nggak 7 kartu bang? Kalau 7 kartu yang pinter semua pada menang. Main 5 kartu, 7 kartu ketahuan temeninnya. Jadi nggak kartu habis. Sudah daftarin nama aja. Action. Pilih apa? Kalau satu menang siapa yang menang ini? Kalau tim itu menang, tim ini menang. Ya nggak bisa, harus kalian tim. Harus 2 kalau 2 yang menang. Kalau kartu habis. Kamu kemarin menang. Kamu dari mana? Menang kemarin. Menang. Saya kasihan yang pemula. Kemudian kartu habis. Karena kalau 2 tim, satu tim menang, satu tim kalah, seri dong. Hanya 3, jadi 2 tim harus 2 tim
Udah pastikan aja tanggalnya berapa hari. Ini Pak Rizal, kan main 3 tim, 2 tim menang masuk, pokoknya gitu, 2 tim menang masuk. Kan kalau cuman dia menang 1, yang 2 kalah gugur. Sama seperti tahun kemarin, cuman dia tetap main kartu 5, nggak kartu habis. Kalau kartu habis ketahuan temenannya. Makanya tiga pasang. Kalau 2 pasang, 1 pasang benar, 1 pasang kalah. Bingung. Main 3 pasang makanya. Tanggal 16 Jumat malam Sabtu jam 8 malam. Ya. Langsung selesai kan ya? Sampai selesai itu udah gak ada waktu lagi udah. Sabtu lagi ya. Ya, siap. Terima kasih. 6. Ya. Pak, izin nanti bikin kata-kata di grup ya biar di-share ke warga kita. Pandiratur ya. Karena kamu tiara ini RT 18 itu aja. Biar enak ya kan? Ya, cukup sekian. Ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.